Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Royana. Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan materi tentang PPH untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dasar Universitas Pamulang. Penasaran dengan materinya? Yuk kita simak bersama-sama. Apa itu PPH? Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Adapun macam-macam pajak penghasilan, yaitu yang pertama PPH pasal 21, pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, karyawan, dan individu. Yang kedua, PPH pasal 22, pajak atas kegiatan impor barang dan penjualan barang tertentu. Yang ketiga, PPH pasal 23, pajak atas penghasilan dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa. Yang keempat, PPH pasal 25, angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, badan atau individu. Yang kelima, PPH pasal 26, pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Yang keenam, PPH final, pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan tertentu, contohnya jasa, konstruksi, sewa tanah, atau bangunan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ilham Ramadan dari kelompok 10, akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh rekan saya tentang tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang mengalami beberapa kali perubahan yang terbaru diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur mekanisme pemungutan, tarif, dan subjek yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini juga membawa perubahan pada beberapa aspek perpajakan, termasuk pengaturan mengenai tarif PPh badan dan kebijakan insentif pajak. Terkait tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. 1. Pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21. Pajak penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diterima dari orang pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Tarif PPh orang pribadi diatur berdasarkan lapisan pengusaha kena pajak. PKP 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. PKP lebih dari 60 juta hingga 250 dikenakan 15%. PKP lebih dari 250 hingga 500 juta dikenakan 25%. PKP lebih dari 500 juta dikenakan 30%. Yang kedua ada pajak penghasilan badan atau PPh 25, yaitu pajak yang dikenakan kepada perusahaan atau badan usaha atas penghasilan yang mereka peroleh dalam 1 tahun pajak. Tarifnya untuk saat ini, tarif umumnya adalah 22%. Yang ketiga adalah pajak penghasilan final, adalah pajak yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu yang dihitung secara langsung dari total penghasilan tanpa memperhitungkan biaya atau pengurangan pajak lainnya. Karena PPh final ini tarifnya bervariasi ya teman-teman, tergantung objek yang kita ambil. Contohnya penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan itu 10% dari bruto, penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya. Subjek pajak penghasilan. 1. Subjek pajak dalam negeri adalah individu atau badan yang dianggap berdomisili di Indonesia atau memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan undang-undang. Orang pribadi dalam negeri, yaitu warga negara atau warga asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 180 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua,
badan dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dan organisasi lainnya. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri adalah individu atau badan yang tidak berdomisili atau tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Orang pribadi luar negeri yang tinggal di luar Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia seperti pembayaran untuk jasa atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Badan luar negeri, badan usaha yang berdomisili di luar Indonesia tetapi memiliki penghasilan dari Indonesia, termasuk perusahaan asing yang memiliki kantor perwakilan atau bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau BUT adalah entitas bisnis atau perusahaan luar negeri yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia baik melalui cabang, kantor perwakilan, pabrik, atau bentuk fisik lainnya yang bersifat tetap. BUT dikenakan pajak penghasilan di Indonesia atas seluruh penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha di Indonesia. Contoh BUT sendiri itu seperti kantor perwakilan, fasilitas pertambangan atau pengeboran minyak, gudang, pabrik, atau lokasi konstruksi yang digunakan dalam bisnis yang berlangsung di Indonesia lebih dari 183 hari. Sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siapa yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Yang pertama, yaitu penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kedua, orang pribadi dengan bruto tahunan kurang dari 54 juta. Kemudian ketiga, lembaga keagamaan dan pendidikan nilaba, seperti contohnya yayasan dan badan amal lainnya. Keempat, bukan subjek pajak, yaitu pemerintah asing atau perwakilan organisasi internasional tertentu. Kemudian, sanksi bagi yang tidak membayar pajak yang dikenakan yang pertama, sanksi administratif yang berupa denda, keterlambatan pembayaran, ataupun keterlambatan pelaporan. Bagi terlambat pelaporan, bagi SPT tahunan orang pribadi dikenakan sebesar Rp100.000. Untuk badan dikenakan sebesar Rp1.000.000. Kemudian untuk keterlambatan pembayaran dikenakan 2% dari pajak terutang. Kemudian ada sanksi pidana, denda hingga 4 kali jumlah pajak terutang, dan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 6 tahun. Definisi objek pajak penghasilan dan bukan objek pajak. Objek pajak penghasilan ialah segala jenis penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi yang menambah kekayaan wajib pajak. Contohnya gaji, honorium, dividen, bunga, royalti, hadiah, dan laba usaha. Sedangkan bukan objek pajak ialah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Contohnya seperti sumbangan, bantuan, warisan, harta hibah, serta pembayaran klaim asuransi. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan tentang pajak penghasilan ini ialah pajak penghasilan memiliki beberapa jenis tarif yang berbeda sesuai dengan penghasilan dan subjeknya. Juga penting untuk kita ketahui siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang tidak, serta konsekuensi sanksi jika kita tidak mematuhi aturan perpajakan. Sekian penjelasan tentang pajak penghasilan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.